Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bab berikutnya dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bab wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwah. Bab tentang wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas dan meninggalkan apa yang selain Islam. Di sini judul yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu bab untuk totalitas dalam Islam. Yang kalau seorang totalitas dalam Islam, maka dia sudah tercukupkan dengan Islam, dan ini mengkonsekuensikan dia harus meninggalkan selain Islam. Ya, karena Islam sudah diturunkan oleh Allah dan diterangkan oleh Nabi SAW secara komprehensif, maka seluruh perkara yang terkait dengan agama maka sudah dijelaskan dalam Islam, sampai adab-adab yang detail, adab makan, adab minum, adab buang hajat, adab bersenggama dengan istri, ya, dijelaskan dengan detail. Apalagi terkait dengan peribadatan dan akidah, semuanya telah dijelaskan dengan detail. Bahkan masalah ekonomi juga telah dijelaskan, ya, masalah zakat, masalah sedekah, masalah sosial, masalah hukum-hukum rumah tangga, masalah hukum-hukum bertetangga, semua sudah dijelaskan. Oleh karena kita dapati buku-buku fikih Islami tebal-tebal, ya, karena penjelasannya sangat detail dan mencakup seluruhnya. Saya pernah membaca pernyataan seorang Yahudi, yang dia adalah seorang yang bernama David Santalana kalau tidak salah. Dia seorang Yahudi tapi dia tinggal di Tunisia, dan dia pakar bahasa Arab, sampai dia adalah seorang yang pakar mazhab Maliki, sehingga kalau orang lihat karya dia disangka dia ulama Islam, padahal dia orang Yahudi. Dia mengakui bahwasanya orang Islam sudah tidak perlu dengan yang lainnya, karena apa yang termaktub dalam Islam sudah cukup mencakup seluruh keperluan mereka dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Oleh karena siapa yang totalitas dalam menjalankan Islam, maka dia tidak butuh dengan ajaran yang lain. Dia tidak butuh dengan ajaran agama-agama yang lain, dan dia tidak butuh dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan atau dikreasikan oleh sebagian orang-orang Islam. Tidak butuh. Karena Islam yang asli, yang murni dari Nabi SAW sudah mencukupi. Ditambah dengan ajaran-ajaran agama lain, atau ditambah dengan kreasi-kreasi orang-orang yang berkreasi dengan membuat bid'ah-bid'ah yang mereka sebut dengan bid'ah hasanah. Tidak perlu. Makanya ketika bab ini dibuat, bab wujubid dukhul fil Islam kullihi, bab wajib untuk bertotalitas dalam berislam, wa tarki ma siwa, dan kewajiban untuk meninggalkan selain Islam, inilah konsekuensi dari totalitas dalam berislam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi. As-silmi ada dua pendapat as-silmi, ya. As-silmi ada yang mengatakan dari al-musalamah. Al-musalamah itu berdamai secara bahasa, ya. Atau as-silmi maksudnya adalah al-istislam, menyerahkan diri. Al-istislam, menyerahkan diri, maksudnya al-Islam. Ya, kalau kita artikan as-silmi, masuklah kalian ke dalam silmi, yaitu masuklah kalian dalam perdamaian, maksudnya sebagaimana perkataan Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, maksudnya masuklah kalian dalam perdamaian bersama Allah. Itu jangan kalian cari masalah dengan Allah dengan membangkang perintahnya dengan bermaksiat kepadanya. Karena siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sungguhnya dia menyatakan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada orang-orang yang praktisi riba, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dhanu biharbim minallah. Hendaknya mereka, ya, mengetahui adanya peperangan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan perang terhadap mereka. Siapa yang
makan riba berarti dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku maka sungguhnya aku telah mengumumkan perang dengannya. Maka seorang jangan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia membangkang seakan-akan dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuklah dalam perdamaian bersama Allah. Caranya bagaimana? Totalitas terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari sebagian ulama. Namun kebanyakan ulama menafsirkan as-silmi dengan al-Islam. Ini yang dipilih oleh At-Tabari rahimahullahu taala. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan as-silmi adalah al-Islam. Yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Kafah artinya ammah, artinya totalitas. Kafah artinya totalitas. Masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Setelah itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan, kelaziman dari kalian mengikuti Islam secara totalitas, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Saya bacakan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari untuk menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dan bagaimana Syekh mengambil istinbat hukum bahwasanya ini bukan kreasi beliau, tapi ini beliau mengambil dari perkataan para ulama, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari yang tidak salah di abad ketiga atau abad keempat ya, yang dikenal dengan Imamul Mufassirin, yaitu imamnya para ahli tafsir. Beliau berkata, saya bacakan, yakni jalla thana'uhu bidzalik, maksud Allah dengan ayat ini, Allah berfirman, i'lamu ayyuhal mu'minun, i'malu ayyuhal mu'minun bi syara'il islami kulliha. Wahai orang-orang beriman sekalian, beramalah dengan syariat Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Wadkhulu fit tasdiqi bihi qawlan wa amalan, dan masuklah kalian dalam membenarkan Islam baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Kalau kalian membenarkan Islam secara perkataan, benarkanlah pula Islam dengan perbuatan dengan mempraktikkan Islam secara totalitas. Wada'u tara'iqa syaitan wa atharahu, dan tinggalkanlah jalan-jalan syaitan dan jejak-jejaknya. Antattabi'uha, jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, adapun mengikuti langkah jejak langkah-langkahnya. Fa innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian beliau berkata, wa tariqu syaitan alladzi nahahum an yattabi'uhu huwa ma khalafa hukmal Islam wa syara'i'ahu. Dan jalan syaitan yang Allah melarang kaum mukminin untuk mengikuti jalan syaitan. Apa itu jalan syaitan? Itu seluruh perkara yang menyelisihi syariat Islam. Seluruh perkara yang menyelisih Islam dan menyelisih syariat Islam, semuanya langkah syaitan. Apapun yang menyelisih syariat Islam itu langkah syaitan. Wa minhu, di antaranya tasbitus sabti, memuliakan hari Sabtu sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi. Wasairi sunani ahli milal, demikian juga kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi penganut agama-agama yang lain. Allati tukhalifu millatal Islam, yang menyelisih agama Islam. Di sini Ibnu Jarir At-Tabari ketika dalam tafsirnya beliau menjelaskan konsekuensi dari totalitas dalam berislam adalah konsekuensinya meninggalkan langkah-langkah syaitan ya. Konsekuensi totalitas meninggalkan langkah-langkah syaitan. Nah, langkah-langkah syaitan beliau tafsirkan di antaranya adalah yaitu semua yang menyelisih syariat, semua yang menyelisih syariat. Menyelisih syariat. Di antaranya adalah jalan-jalan umat-umat terdahulu, yaitu sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran ya umat-umat terdahulu. Semua ajaran mereka tidak perlu kita ikuti karena Islam sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Untuk beribadah sudah sempurna. Enggak perlu niru-niru agama yang lain. Untuk berakidah juga sudah sempurna. Meyakini tentang Allah sudah sempurna, enggak perlu kita buka buku-buku agama yang lain. Tidak perlu kita mengikuti ajaran-ajaran Yahudi, tidak perlu kita mengikuti ajaran-ajaran Nasara, apalagi filsafat, apalagi Hindu, Buddha, tidak perlu. Islam sudah sempurna dalam menjelaskan akidahnya, dan Islam sudah sempurna dalam menjelaskan peribadatannya.
Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Jangan sampai kalian ketika masuk Islam memilih-milih mana yang sesuai hawa nafsu diikuti, yang tidak sesuai ditinggalkan. Seperti sebagian kita seperti itu ketika menjalankan Islam, yang ini cocok dengan tujuan duniawi saya maka saya lakukan, yang ini tidak cocok dengan pekerjaan saya, tidak cocok dengan duniawi saya maka saya tinggalkan. Jadi dia memilih Islam sesuai dengan hawa nafsu. Ini tidak boleh, kita tundukkan hawa nafsu kita kepada Islam. Ya. Bukan Islam yang kita suruh beradaptasi dengan hawa nafsu kita. Atau sebagian orang yang mengatakan ini Islam saya ikuti karena sesuai dengan tradisi saya. Kampung saya tinggalkan. Nggak bisa seperti itu. Tradisi kamu yang harus diadaptasikan dengan Islam, bukan Islam disuruh adaptasi dengan tradisimu. Terlebih lagi orang sekuler yang mengatakan kita hanya menjalankan Islam dalam masjid. Di luar masjid enggak ada urusan Islam. Mau urusan apapun, urusan politik, urusan keluarga, urusan warisan, itu di luar Islam, di luar masjid enggak ada. Kita Islam dalam masjid saja. Salat, ibadah ya dalam masjid kita jalankan Islam. Adapun di luar itu hukum-hukum kita tidak menggunakan Islam, ini sekulerisme. Ini semua model-model tidak berislam secara totalitas, tidak berislam secara totalitas. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya menjelaskan di antara bentuk tidak totalitas dalam berislam yaitu meninggalkan syariat Islam. Ini sangat berbahaya, meninggalkan syariat Islam. Makanya setelah itu beliau bawakan firman Allah wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang Allah turunkan kepada sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mereka ingin berhukum kepada taghut. Ya. Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Ayat ini turun tentang orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Dia mengaku dia Islam, dia mengaku dia beriman kepada Al-Qur'an, bahkan dia mengaku beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi ketika disuruh untuk berhukum dia tidak mau, dia ingin berhukum kepada hukum taghut. Maksudnya hukum taghut, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk tidak totalitas dalam berislam adalah tidak mau menjalankan syariat Islam. Dan itu masih menimpa banyak di antara kaum muslimin ya, yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Apalagi kalau sudah mengikuti pernyataan orang-orang liberal yang mengatakan Islam sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Ini mengerikan. Islam sudah tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang. Kalau diterapkan akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan kehancuran, akan menimbulkan kemunduran. Berbagai macam celotehan mereka yang mereka sampaikan, mereka tidak percaya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menakjubkan ya ikhwan wa akhwat. Saya sering sampaikan, Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh orang-orang kafir ketika mereka melihat aturan di langit, bagaimana bumi pada orbitnya, bagaimana matahari pada orbitnya, bagaimana rembulan pada orbitnya, bagaimana bintang-bintang pada orbitnya berjalan, wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan sesuai orbitnya. Matahari tidak pernah terlambat dalam terbitnya, matahari tidak pernah terlambat dalam terbenamnya, jaraknya tidak pernah mendekat, selalu tepat pada waktunya. Rembulan pun demikian, dengan jutaan bintang-bintang, dengan berbagai macam galaksi, bisa berjalan teratur selama mungkin jutaan tahun menurut perkataan orang-orang non-muslim. Mereka yakin bahwasanya ada zat yang maha kuasa yang menurunkan sistem hukum alam sunnatullah yang luar biasa sehingga bisa menjalankan peredaran benda-benda langit jutaan tahun dengan stabil dan bagus, padahal begitu kompleksnya berbagai macam benda-benda tersebut. Masing-masing punya gravitasi sendiri. Tapi bagaimana Allah susun sehingga bisa berjalan dengan teratur masing-masing pada orbitnya. Kita bicara tentang hukum langit. Kita bicara tentang hukum dunia, enggak usah jauh-jauh. Di dunia ini banyak sekali ciptaan Allah yang menakjubkan. Contoh Allah mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian tidak akan kalian lihat. Kita saja kalau merenungkan tentang bagaimana organ pernapasan, bagaimana sistem peredaran darah,
dalam tubuh kita ya. Luar biasa. Tanya kepada bagaimana sistem penglihatan, bagaimana berapa banyak saraf ya yang Allah ciptakan di mata, luar biasa. Yang semuanya menakjubkan. Artinya manusia ini untuk bisa berjalan kompleks sekali, detail sekali, onderdil dalam manusia ini, luar biasa. Bagaimana saraf, bagaimana sistem otak, bagaimana luar biasa. Ini tidak ada yang bisa ciptakan kecuali zat yang maha hebat. Dan begitu pula lihatlah kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian, ya, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak mampu. Lalat dengan hewan yang hina tersebut, tetapi sistemnya sempurna. Dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, sempurna masuk dalam ekosistem suatu yang ada di atas muka bumi. Luar biasa. Kita nggak usah bicara lalat saja, nggak ada yang bisa ciptakan lalat. Artinya, sun Allahillati alladhi atqana kulla syai', demikianlah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya. Banyak orang mengaku bahwasanya ciptakan makhluknya, sistem dengan sunnatullah yang berjalan di atas muka bumi, dengan sistem hujan, dengan sistem udara, ini semua siapa yang bisa ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah yakin Allah begitu hebat menjalankan sistem langit, Allah begitu hebat menjalankan sistem bumi, ketika Allah turunkan sistem untuk kamu, hukum-hukum Allah, yang kamu itu ciptaan Allah, yang langit ciptaan Allah, yang bumi ciptaan Allah, Allah yang tahu lebih relevan apa yang lebih relevan buat kamu. Sampai hari kiamat Allah turunkan Al-Quran, kamu tidak terima. Subhanallah. Bagaimana kau mengakui bahwasanya Allah hebat dalam menciptakan semua sistem ini ketika Allah tawarkan suatu sistem kehidupanmu dengan menurunkan syariatnya, engkau tidak mau. Yuriduna ayatahakamu ila taghut, mereka meninggalkan syariat Islam, mereka ingin menjalankan syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah meninggalkan? Apakah mereka mau menyaingi hukum produk Tuhan mereka dengan produk mereka sendiri? Ya. Apa yang terjadi? Kekacauan, sistem kekacauan, terjebak dalam lingkaran setan. Yang terjadi nanti dibikin hukum, kemudian direvisi, kemudian dirubah lagi. Allah sudah turunkan paket, tinggal dijalankan, namun manusia tidak mau menjalankan. Padahal mereka tahu itu yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan mereka, yang lebih tahu tentang kemaslahatan mereka, yang tahu kompleksnya kehidupan ini. Allah bukan cuma tahu tentang kamu, Allah tahu tentang alam semesta. Allah akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian kau tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara bentuk tidak totalitas dalam berislam, enggan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berharap keadilan sementara mereka membuat hukum yang tidak adil, yang selalu berpihak kepada sebagian pihak dan tidak adil kepada seluruh manusia. Baik. Kemudian beliau bawakan firman Allah yang lain, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', maka tidak ada kaitanmu dengan mereka sama sekali. Kau tidak punya pertanggungjawaban kepada mereka sama sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya di antara konsekuensi tidak totalitas adalah mengikuti jalan-jalan orang-orang ahlul kitab terdahulu, ya. Ahlul kitab terdahulu. Jalan-jalan Nasara, jalan-jalan Yahudi yang mereka tercerai-berai, ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, jadilah mereka berkelompok-kelompok. Ini adalah jalan-jalannya orang-orang terdahulu. Siapa yang mengikuti ajaran umat-umat terdahulu atau ajaran agama-agama lain, maka dia tidak akan totalitas, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Konsekuensi dari tadi sudah kita sebutkan dari totalitas dalam berislam, dari totalitas dalam berislam adalah apa? Dua, ya. Pertama, meninggalkan
meninggalkan ajaran-ajaran selain Islam dari agama-agama lain. Kita nggak butuh ya. Tidak boleh kita mengikuti ajaran agama-agama. Makanya sudah pernah kita sampaikan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan lembaran Taurat, kemudian dia baca, maka Rasulullah SAW pun menegur. Kata Rasulullah SAW, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apa kau ragu, apa kau terburu-buru wahai Umar? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, jangankan Tauratnya, Nabi Musanya masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Dia akan menjadi pengikutku. Ya, tidak perlu engkau mencari petunjuk dari selain Al-Quran, enggak perlu. Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Sudah banyak kita bisa hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak butuh dengan ajaran yang lain. Makanya Rasulullah SAW melarang kita mengikuti jalan-jalan umat-umat terdahulu. Ya. Rasulullah SAW melarang. Jadi di antara konsekuensi dari totalitas dalam berislam meninggalkan ajaran-ajaran agama lain. Ajaran agama lain seperti apa? Contoh, seperti ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasara, kemudian misalnya ajaran-ajaran Yunani ya, tentang teologi, ajaran maksudnya Plato, Aristoteles dengan Plotinus, ini semua ajaran bicara tentang teologi ngawur ya. Namun banyak kaum muslimin yang belajar akhirnya terpengaruh, terjebak dengan akidah mereka. Kita nggak butuh ajaran-ajaran Yunani, kita nggak butuh ajaran Nasrani, kita nggak butuh ajaran Yahudi. Apalagi ajaran agama-agama yang lain ya. Agama-agama non samawi ya. Agama-agama non samawi. Sedangkan agama-agama samawi saja yang dulunya samawi, Yahudi, Nasrani kita nggak boleh ikut. Apalagi agama-agama non samawi. Harus ditinggalkan seluruhnya agar kita bisa bertotalitas. Kapan kita mengambil ajaran mereka, maka ada syariat Islam jadi tumbal. Tidak mungkin. Jadi sudah sempurna. Kalau kita isi dengan yang lain, maka ada yang berkurang, harus berkurang. Sudah 100% Islam semua. Kita mengambil ajaran Yahudi, harus ada persen yang keluar dari Islam. Jadi ada yang ditumbalkan dalam syariat Islam untuk diganti dengan syariat agama yang lainnya. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari totalitas dalam menjalankan Islam adalah meninggalkan bid'ah dalam agama. Karena kita nggak butuh bid'ah, agama sudah sempurna. Ngapain kita kreasi lagi? Kreasi dalam akidah, kreasi dalam ibadah, nggak perlu. Sekarang muncullah berbagai macam bid'ah tentang akidah, meyakini Allah begini, meyakini Allah begitu, meyakini Nur Muhammad SAW tercipta dari Nur Allah. Ini syirik, nggak boleh. Rasulullah SAW makhluk, bukan tercipta dari Nur Muhammad, dari Nur Allah. Sampai ada yang meyakini Nur Muhammad azali sebagaimana Nur Muhammad, seakan-akan Nur Muhammad adalah potongan dari zat Allah. Ini syirik. Orang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Kita nggak butuh ajaran-ajaran seperti itu. Yang sumber pemikiran seperti itu diambil dari Plotinus yang memiliki keyakinan al-faidul ilahi, curahan zat Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan oleh Farabi, Ibnu Sina dan yang lainnya. Kita nggak butuh ajaran seperti itu. Lihatlah bagaimana orang berbicara tentang bid'ah akidah seperti Ibnu Arabi yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Ini semua dari mana? Ini tidak ada, Rasulullah pernah menjelaskan seperti ini. Sehingga akhirnya orang terjebak dengan bid'ah, baik bid'ah akidah maupun bid'ah. Ikuti ini akibatnya apa? Akibat mengikuti ini maka akan timbul pecah belah. Akibatnya timbul perpecahan. Seandainya seluruh umat Islam kembali kepada manhajus salaf, Al-Quran dan Sunnah dengan sesuai pemahaman para sahabat, maka tidak timbul perpecahan. Karena masing-masing berkreasi, maka timbullah firqah-firqah tercerai-berai. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tercerai-berai. Orang Nasara saja khilaf tentang Tuhan mereka, sampai mereka harus melakukan konferensi di antara mereka berulang-ulang tentang hakikat, misalnya hakikat Nabi Isa itu apa. Kemudian mereka konferensi lagi tentang Ruhul Kudus Tuhan atau bukan. Mereka konferensi lagi tentang apakah Bunda Maria Tuhan atau tidak. Khilaf di antara mereka yang tidak pernah dibahas oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik.
Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah putih, yaitu hari kiamat kelak, dan wajah-wajah yang hitam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan tabyadu wujuh ahli sunnati wal i'tilaf. Maksudnya wajah-wajah putih bersinar adalah wajahnya ahlu sunnah yang mereka bersatu. Wa taswaddu wujuh ahli bidah wal ikhtilaf. Dan wajah-wajah yang hitam itu wajah-wajah ahlul bid'ah yang mereka tercerai-berai, Ini adalah cercaan ya kepada ahlul bidah yang mereka sering tercerai-berai. Pada hari kiamat kelak wajah mereka akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak merasa puas dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa puas dengan ibadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menimbulkan kreasi sendiri, memilih jalan akidah sendiri dengan terpengaruh dengan agama-agama sebelumnya atau ajaran-ajaran di luar Islam. Demikian juga peribadatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumannya di antaranya wajah mereka akan dihitamkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan asar berikutnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda tentang bagaimana semangatnya kaum muslimin mengikuti umat-umat terdahulu. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel, hadwan na'li bin na'li. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang pernah terjadi pada Bani Israel, yaitu Yahudi Nasrani. Sebagaimana samanya sendal dengan sendal, yaitu sama persis meniru orang-orang terdahulu. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dzalik. Bahkan kalau ada orang Yahudi dan Nasrani yang menzinahi ibunya secara terang-terangan, akan ada di umatku yang melakukannya. Wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 millah. Dan sungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa taftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 millah. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Qalu, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa golongan yang selamat? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Itu jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini jalan selamat. Sederhana ya. Kita Islam dari Nabi, dari para sahabat, ya sudah ikut jalan itu. Ngapain bikin jalan-jalan baru? Sederhana. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bagaimana semangatnya kaum muslimin dalam meniru orang-orang terdahulu. Sampai Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran zira'an zira'an hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Sejengkal sama dengan sejengkal, zira'an zira'an, itu sama persis. Sampai kalau ada di antara mereka, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian pun akan masuk dalam lubang tersebut. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana semangatnya kaum muslimin untuk meniru umat-umat terdahulu. Sampai kalau ada yang masuk dalam lubang, dhab itu adalah hewan, kadal gurun. Kadal gurun ya. Kadal gurun ya. Yang kadal gurun tersebut memiliki lubang, dia punya lubang masuk, lubang keluar. Lubangnya berkelok-kelok. Ya, mungkin lubang ular mungkin lurus, tapi dia lubangnya berkelok-kelok ya. Masuk kemudian lurus, kemudian naik lagi, lurus lagi. Susah. Dan lubangnya kecil. Kalau seandainya ada Yahudi atau Nasrani yang masuk lubang tersebut, akan ada orang Islam yang mengikutinya. Bagaimana semangat orang Islam mengikuti umat terdahulu, ajaran-ajaran mereka diikuti. Subhanallah, kalau orang-orang Nasara mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, maka orang Islam ada yang lebih parah. Ibn Arabi mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Al-Halaj mengatakan ada Tuhan dalam diriku, subhanallah. Kalau orang Nasara hanya mengkhususkan penyatuan Tuhan dengan Nabi Isa, maka ada orang Islam lebih parah. Bukan hanya dibatasi dengan Nabi Isa, bahkan dibatasi Allah bersatu dengan wali-wali, Allah bersatu dengan makhluk, lebih parah daripada ajaran apa? Nasara. Lebih parah daripada ajaran Nasara. Ya. Sampai Nabi menjelaskan, ya, seandainya ada dari mereka yang mendatangi ibunya dizinai siang-siang di hadapan orang, maka ada di umatku yang melakukannya. Dan dulu saya berpikir bagaimana mungkin, ternyata sekarang mungkin. Lihat tontonan-tontonan yang orang-orang lihat. Saya dapat berita kemarin bagaimana seorang wanita berzina dengan anaknya sendiri. Dia nonton film yang tidak benar. Hasrat akhirnya ibu sama anaknya berzina. Subhanallah, terjadi. Yang dulu saya pikir tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dengan tontonan.
Dia meniru tontonan tersebut. Sehingga terjadi kelainan seks, kelainan, sehingga mungkin kalau dia ingin berzina di depan umum dia baru merasa puas, dia akan melakukan. Kenapa tonton? Kalau mungkin dulu kita gimana mungkin ada, sekarang mungkin terjadi dan sudah terjadi. Karena berita di Indonesia seorang ibu berzina dengan anaknya sendiri. Sama-sama nonton film enggak benar kemudian berzina. Ditangkap oleh masyarakat. Subhanallah, ya. Oleh karenanya, ya, semangatnya kaum muslimin mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu. Apalagi kaum muslimin banyak merasa melihat orang-orang Yahudi Nasara adalah orang-orang yang hebat, yang maju, kemudian diikuti segalanya. Diikuti segalanya. Tidak punya jati diri. Merasa Islam keterbelakangan. Sehingga ketika melihat orang-orang yang seperti ini, maka mereka semangat mengikuti. Baik, di antara hal yang diikuti oleh orang-orang Islam kepada orang-orang Ahlul Kitab adalah perpecahan. Adalah perpecahan. Kenapa bisa terpecah? Karena tidak totalitas dalam beragama. Mengambil akidah dari ajaran-ajaran selain Islam. Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara terpecah menjadi 72, sataqtariqu hadhil ummah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa yang selamat tersebut? Maka Rasulullah SAW kasih barometer, siapa yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini benar-benar sangat logis dan sangat sederhana, bisa kita pahami dengan jelas bahwasanya kalau mau selamat ya ikut jalan Nabi dan ikut jalan para sahabat. Bismillah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan jalan yang mudah untuk selamat, yaitu untuk totalitas adalah mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Karena kalau kita tidak batasi ajaran Nabi dan para sahabat, maka ajaran tidak ada habis-habisnya. Orang bikin kreasi ini, kreasi anu, kreasi ini, kreasi tidak akan ada hentinya. Di sana punya kreasi sendiri, sini punya sendiri, mau ikut yang mana? Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah aku tiada, maka dia akan lihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Donas pada kalian daripada perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah sesat, ya. Al-Imam Malik berkata, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al-yauma dinan." Apa yang di zaman Nabi SAW bukan agama, maka zaman sekarang tidak bakalan menjadi agama. Tidak mungkin. Kalau ada sesuatu di zaman Nabi bukan agama, sekarang dianggap agama, maka Nabi dan para sahabatnya tidak tahu agama tersebut. Berarti Allah telah menyembunyikan keutamaan hal tersebut. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diyakini oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in. Kemudian Allah simpan, Allah berikan kepada umat belakangan. Konsekuensinya demikian. Maka kaidah yang disebutkan oleh Nabi jelas. Apa itu jalan selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi al-yaum. Yaitu jalan yang aku dan para sahabatku tempuh. Sudah, jangan cari macam-macam tentang Islam. Nabi lakukan, sahabat lakukan jika tidak. Dan itu kaidah ditekankan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Faman lam yakun yawma idzin dinan falan yakun al-yawma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Maka aneh. Di zaman kita ini perkara yang dianggap agama, bahkan dianggap wajib. Kalau kita tidak melakukannya, kita dihina, dicerca. Sementara Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan. Apakah kan lebih merasa baik daripada Nabi dan para sahabatnya? Perkara itu baik atau tidak? Kalau itu baik, kenapa Nabi dan para sahabatnya tidak tahu dan tidak pernah melakukannya? Terus kamu tahu sekarang. Logika sangat sederhana. Seperti logika inilah yang merasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan meski tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, yang menyebabkan terjadi perpecahan. Masing-masing berkreasi. Timbullah namanya Rafidah, timbullah namanya Khawarij, timbullah namanya Mu'tazilah, timbullah namanya Murji'ah. Kemudian mereka tercerai-berai menjadi berbagai macam kelompok dan pemikiran mereka masih terwarisi sampai sekarang. Jalan Islam untuk totalitas mudah, totalitas adalah dalam berislam dengan mengikuti Islamnya Nabi dan para sahabat. Selesai, mudah. Oleh karena ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendebat Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah yang memaksa orang-orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Imam Ahmad mendebat di depan khalifah. Kata Imam Ahmad, wahai fulan, kau harus mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan sifat Allah. Apakah perkara ini pernah disuruhkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kata dia tidak pernah. Tapi pertanyaanku berikutnya, kalau Nabi tidak pernah menyerukan perkara ini, apakah Abu Bakar setelah wafatnya Nabi pernah menyerukan hal ini? Kata dia tidak pernah. Tapi Abu Bakar tidak pernah menyerukan. Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib pernah menyerukan suara ini kepada umat bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Kata dia tidak pernah. Nah, kalau Nabi dan para sahabat tidak pernah menyerukan, kenapa kau serukan kepada umat? Kalau kita mau terapkan ini banyak sekali, kita bisa bantah akidah-akidah yang menyimpang. Apakah akidah seperti ini pernah disuruhkan Abu Bakar dan Umar? Tidak pernah. Ya sudah, ngapain kita meyakini hal tersebut? Demikian juga ibadah-ibadah yang menyimpang. Ibadah ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar atau tidak? Mana yang lebih ngerti tentang ajaran Rasulullah SAW? Mana yang lebih cinta kepada Nabi SAW? Kamu apa Abu Bakar yang rela mengorbankan jiwa dan raganya, yang berinfak dengan seluruh hartanya untuk Nabi SAW? Apakah dia kurang cinta kepada Nabi? Lantas apakah dia mengerjakan hal tersebut atau tidak? Kalau dia tidak pernah kerjakan, bagaimana kau mengerjakan yang tidak pernah dikerjakan oleh Abu Bakar? Apakah luput dari Abu Bakar kemuliaan yang tidak luput kepadamu? Logika sederhana. Kalau kita berpegang teguh dengan manhaj Nabi, melakukan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya, tidak ada perpecahan. Tapi ketika masing-masing berkreasi, maka timbullah perpecahan. Jadi perpecahan ini akibat dari tidak totalitas dalam beragama. Tidak totalitas dalam beragama. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Falyata'ammal mu'min alladhi yarju liqa Allahi kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam." Hendaknya seorang mukmin yang berharap untuk bertemu dengan Allah, hendaknya dia merenungkan tentang perkataan Nabi yang jujur dan dibenarkan dalam kondisi ini, dalam pembahasan ini. Khususan qaulahu, terutama sabda Nabi SAW, "Ma ana alaihi wa ashabi." Jalan kebenaran adalah apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sudah sederhana. Ya, para sahabat yang paling mengelintang agama, para sahabat yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah berfirman tentang mereka, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Yang Nabi SAW pernah bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Kalau mereka tidak pernah berakidah seperti ini dan mereka tidak pernah melakukan ibadah seperti ini, maka tidak usahlah kamu melakukannya. Kamu tidak akan bisa lebih baik daripada para sahabat. Oleh karena yang ketiga, Ibnu Mas'ud dilaporkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat sekelompok orang di masjid. Mereka berzikir, ada satu pimpinannya berkata, "Halilu mi'ah." Ini hadis riwayat yang hasan dalam Musnad Ad-Darimi. Satu pemimpin berkata, "Halilu mi'ah." Bertahlilah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame 100 kali. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbih, ada yang pimpin 100 kali. Subhanallah, subhanallah, itu rame-rame dengan paduan suara. Maka Abu Musa al-Asy'ari takut menegur mereka, maka dia tunggu Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud lebih senior, lebih dahulu masuk Islam. Masuk Islam sejak zaman Nabi masih di Mekah. Dia yang pertama kali membaca Al-Quran keras-keras di hadapan orang Quraisy sehingga dia dipukul oleh mereka. Dia baca Ar-Rahman, Allama Al-Quran, dipukulin oleh mereka. Masuk Islam di awal-awal. Dia paling orang kencing terhadap sunnah Nabi SAW. Maka Abu Musa al-Asy'ari karena dia lebih junior, dia nunggu Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Ya Ibnu Mas'ud, engkau akan ketemu dengan sekelompok orang." Maka Ibnu Mas'ud berjalan menuju masjid tersebut. Ternyata dia melihat ada orang berzikir dengan cara seperti itu. Maka dia pun tegur. Dia mengatakan, ya, laqad ji'tum laqad fuktum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam au ji'tum bi bid'atin zulma. Sungguhnya kalian telah mengungguli para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemungkinan kedua kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap, sesat. Kalau kalian bilang benar, berarti kalian mengungguli para nabi, para sahabat, karena para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Berarti kalian telah melakukan satu ibadah yang luput dari seluruh para sahabat. Logika sederhana Ibnu Mas'ud. Laqad fuktum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah unggul dari sahabat Nabi, atau kalian melakukan perkara yang menyimpang. Mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan." Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami cara zikir begini tidaklah niat kami kecuali untuk melakukan apa? Kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa kam min muridinil khair lan yusibahu." Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun dia tidak meraihnya, tidak mendapatkannya. Ya, tidak mendapatkannya. Makanya saya bilang, coba lihat orang-orang yang yang melakukan kreasi-kreasi ibadah, ya. Seperti di Mekah. Begitu habis tawaf,
ada sholat 2 rakaat setelah tawaf. Setelah itu kita sa'i. Sebagian orang Indonesia setelah sa'i sholat lagi 2 rakaat. Tapi umrahnya Nabi cuma selesai sa'i potong rambut. Kenapa kau bikin lagi sholat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Kreasi. Berarti kesimpulannya umrah Nabi kurang lengkap, umrahmu lebih lengkap. Ya enggak? Selesai. Nah, ini nasihat baik. Ini kamu baik tapi Nabi umrahnya tidak seperti kamu. Tapi kalau ada yang tambah lagi kreasi, kamu 2, saya 4 rakaat setelah sa'i. Dia tambah lagi kreasi. Ada kreasi, saya habis stop tidak 2 rakaat, saya habis stop saya 4 rakaat. Akhirnya kalau dibuka pintu kreasi, akhirnya bertambah-tambahlah tata cara umrah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita bilang sholat 2 rakaat setelah sa'i bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tertolak. Kenapa? Karena kau menganggap umrahmu lebih baik daripada umrahnya Nabi SAW. Seperti Ibnu Umar menegur seorang bersolawat setiap habis bersin. Ketika wahing dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak boleh. Zikir setelah bersin cuma apa? Alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin. Kamu bersolawat kapan-kapan saja boleh, tapi jangan kau jadikan solawat itu adalah rangkaian dari zikir bersin. Hashim, alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala rasulillah. Enggak boleh. Karena kalau berkreasi dibuka pintu kreasi orang. Ada yang bersin coba kemudian dia baca alhamdulillah kemudian dilanjutkan al-Fatihah. Hashim, alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya orang kreasi akhirnya. Jadi kalau kita buka pintu kreasi ibadah, umat terpecah belah. Ketika orang sudah terbiasa dengan kreasi baru, kemudian kita hadirkan yang aslinya, kita dimusuhi. Ini aslinya seperti ini, Nabi dulu seperti ini. Enggak, lebih bagus kreasi kami. Sudah mau diapain? Ini terjadi. Kita tawarkan yang murni, mereka tidak mau. Mereka sudah enjoy dengan perkara yang baru, yang kreasi mereka. Terus mau diapain? Kreasi dalam ibadah, kreasi dalam syariat, kreasi dalam akidah. Jadi umat terpecah belah. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, hendaknya seorang merenungkan yang berharap pertemuan dengan Allah, merenungkan perkataan Nabi Muhammad SAW yang benar dan dibenarkan dalam pembahasan ini. Terutama sabda beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang benar adalah jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya li hadhil mau'izati lawaqat minal qulubi hayatan. Sungguh nasihat Nabi, nasihat yang mengena, seandainya pas mengenai hati yang hidup, ya. Nah, banyak orang dinasihati mereka tidak peduli. Mereka anggap kreasi mereka lebih baik. Mereka anggap kreasi mereka lebih baik. Kalau ada yang berusaha menjalankan sunnah Nabi, maka dituduh yang tidak ya. Tuduh yang tidak ya. Warahu aidan min hadits Abi Hurairah, ya. Demikian dalam hadis Abu Hurairah sahahu dan disahihkan, walakin laisa fi dzikrun nar. Tapi tidak ada penyebutan tentang neraka. Wa hiya fi hadits Muawiyah inda Ahmad. Itu hadis dari sahabat Muawiyah dalam Musnad Imam Ahmad wa Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud. Wa fihi, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, annahu sayakhruju min ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi. Akan keluar dari umatku satu kaum yang hawa nafsu mereka telah menjalar di seluruh tubuh mereka sebagaimana penyakit rabies yang menjalar pada orang terkena penyakit tersebut. Fala yabqa minhu 'irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Tidak tersisa dari uratnya atau sendinya kecuali dimasuki oleh rabies tersebut. Artinya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang kalau sudah terkena hawa bid'ah, dia berpegang sungguh-sungguh, berpegang yakini dengan sekuat tenaga, tidak bisa dia lepaskan. Kita ada bahas tentang Nur Muhammad. Ternyata yang bela Rasulullah berasal dari cahaya Allah banyak, ya, dan diyakini mati-matian, ya. Saya pergi ke suatu kampung kemarin yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk juga masih ada sampai zaman sekarang, dan meyakini dengan mati-matian. Seorang melakukan tradisi bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi tidak melakukannya, Abu Bakar tidak melakukannya, ribuan sahabat tidak melakukannya, ribuan tabi'in tidak melakukannya, 4 imam tidak melakukannya, tapi dia berpegang teguh. Siapa tidak melakukannya dianggap sesat. Terus para sahabat dulu tidak melakukannya, sesat. Tapi demikian kalau sudah menjalar hawa nafsu dalam dirinya seperti penyakit rabies, kata Nabi SAW, sudah mau diapain? Tidak ada urat, tidak ada sendi kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Waqad taqaddama qauluhu, dan telah lalu sabda Nabi SAW, di antara orang yang paling dibenci oleh Allah, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang mencari sunnah jahiliyah untuk dimasukkan dalam Islam. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.